Upaya pengejaran dan penangkapan terhadap Indra Septiarman alias IS, tersangka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan, terekam dalam kamera amatir milik warga. Indra ditangkap Kamis sore sekitar pukul 15:05 waktu Indonesia Barat di wilayah Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam. Indra ditangkap saat bersembunyi di langit-langit rumah warga. Penangkapan IS terjadi pada hari ke-11 pengejarannya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Selama itu pula polisi menyisir sejumlah tempat termasuk kawasan perkebunan, hutan, dan perbukitan yang diduga menjadi lokasi persembunyian pelaku. Terakhir, polisi menyempitkan wilayah pencarian dalam kawasan hutan yang ada di 4 nagari di Kecamatan Duo Kali Sebale, Kayu Tanam, yakni Nagari Guguak, Kayu Tanam, Andoriang, dan Kapalo Hilalang. Dengan saksi-saksi yang ada, untuk selanjutnya kami lakukan penyidikan atas keterlibatan dan pasal yang akan kami terapkan. Lokasi penangkapannya itu? Lokasi di Padang Kabau, tepatnya di Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Kayu Tanam. Ditangkapnya di rumah warga? Di warga. Ya, di rumah. Apa masih ada dugaan pelaku yang lain dan? Kami kembangkan. Kini tersangka Indra alias IS sudah ditahan di Polres Padang Pariaman untuk pemeriksaan lanjutan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang pria paruh baya nyaris tertabrak kereta api Bangunkarta di perlintasan kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat. Beruntung pria tersebut berhasil diselamatkan oleh seorang petugas keamanan. Seperti inilah detik-detik aksi penyelamatan seorang pria paruh baya yang nyaris tertabrak kereta api Bangunkarta di perlintasan kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski sirine sudah berbunyi dan palang pintu perlintasan kereta sudah dalam keadaan tertutup, namun pria paruh baya tersebut justru nekat menyeberang jalan hingga nyaris tertabrak kereta Bangunkarta relasi Jombang, Pasar Senen. Insiden kecelakaan tersebut berhasil dihindari setelah seorang petugas keamanan dalam stasiun langsung menarik tangan pria paruh baya itu untuk menjauh dari kereta yang akan melintas. Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, pada Rabu sore mengungkapkan video aksi penyelamatan yang viral di media sosial tersebut diketahui terjadi pada Senin kemarin. Masyarakat yang hendak melintasi palang pintu perlintasan kereta api diimbau untuk waspada dan berhati-hati, terlebih saat palang pintu perlintasan sudah dalam kondisi tertutup. Sementara itu pemirsa, 2 sekolah dasar di Garut, Jawa Barat yang mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan 5,0 magnitudo diliburkan sementara. Upaya tersebut dilakukan oleh pihak sekolah untuk membersihkan dan memperbaiki kerusakan akibat gempa. Kondisi Sekolah Dasar Negeri 4 Barusari yang terkena dampak gempa 5,0 mengalami kerusakan cukup serius. Banyak atap dan plafon ruang kelas berjatuhan sehingga aktivitas belajar mengajar diliburkan sementara waktu oleh pihak sekolah. Pihak sekolah perlu memperbaiki atap dan plafon ruang kelas agar material bangunan tak membahayakan keselamatan siswa dan juga guru. Bukan diliburkan karena kondisinya agak takut ya, misalnya tuh ada gempa susulan, jadi sementara hari ini didaringkan. Ini kan ada kelas yang lagi direhab. Saya meminta kepada pemborongnya untuk bisa mempercepat satu kelas yang bisa digunakan untuk pembelajaran siswa. Di sekolah ini terdapat 1 siswa menjadi korban luka yang mengalami cedera kepala karena tertimpa reruntuhan plafon ruang kelas. Selain SDN 4 Barusari, SDN 3 Barusari juga ikut meliburkan siswa karena ruang kelas harus dilakukan pembersihan puing. Sementara itu pemirsa, warga Jabodetabek pengguna KRL harus bersiap-siap untuk merogoh kocek tambahan.
Pasalnya, ada wacana pemerintah akan menaikkan tarif KRL dalam waktu dekat. Rencana kenaikan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap kebijakan untuk menaikkan tarif KRL kurang tepat di tengah kondisi sulit. Belum lagi penumpang KRL setiap hari harus berdesak-desakan di dalam gerbong. Kondisi ini menunjukkan layanan KRL belum optimal. Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki kualitas layanan demi kenyamanan penumpang. Menurut saya ini pelayanan aja dulu yang dinaikkan, Mbak. Jadi di situ fasilitas-fasilitasnya, baik mengenai toilet, baik mengenai AC, jumlah gerbongnya juga diperbanyak dulu, baru setelah itu naik, Mbak. Itu bisa. Tapi kalau sekarang naik, sementara fasilitasnya belum, lah itu nanti masyarakat masih pada keberatan atau malah mendapatkan resistensi dari publik. Saya rasa yang paling logis adalah sekarang pihak komuter lain mempersiapkan saja infrastrukturnya, baik jumlah gerbongnya, toiletnya, AC-nya, sehingga mereka istilahnya ketika naik itu tidak berjubel-jubel lagi. Tapi kalau harganya tiketnya sudah dinaikkan sementara naiknya masih tetap tidak berubah, masih berjubel-jubel, nanti masyarakatnya banyak yang protes, Mbak. Jadi menurut saya ini memang hal yang perlu dilakukan adalah perbaikan infrastruktur aja dulu. Lalu bagaimana respon masyarakat mengenai wacana ini? Misalnya dinaikkan Rp1.000 atau Rp2.000 nggak apa-apa. Yang penting fasilitasnya juga dinaikkan ya. Kan kita tahu sendiri ya kalau KRL tuh stasiunnya juga banyak WC yang masih kotor, terus gerbongnya juga kurang gitu. Kita desak-desakan gitu. Meski tarifnya akan dinaikkan, mau tak mau pengguna KRL menyetujui kebijakan tersebut karena KRL adalah moda transportasi utama pekerja, khususnya kelas menengah ke bawah. Dari berita pilkada, pemirsa, bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, berjanji akan menambah insentif ketua RT dan RW di Jakarta menjadi 2 juta dan 2,5 juta rupiah. Rano juga menyampaikan untuk pelamar kerja di bidang penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Jakarta tidak lagi memerlukan ijazah. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno bertemu warga Jalan Bali Matraman, Manggarai, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Rano Karno meminta dukungan untuk pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta agar programnya nanti dalam mengatasi permasalahan di Jakarta seperti banjir dan kemacetan dapat teratasi. Pria yang akrab disapa Dul ini berjanji kepada warga jika terpilih nanti akan menambah insentif ketua RT dan ketua RW di Jakarta menjadi 2 juta dan 2,5 juta rupiah. Jadi artinya gini, insentif RT itu 2 juta, RW 2,5. Itu ada wacana, ada rencana kita akan menaikkan. Karena itu insentif yang memang harus disampaikan kepada masyarakat yang memang berguna. Jadi nggak menjadi aneh. Nah, jadi itu salah satu program yang kita tawarkan kepada masyarakat. Rano Karno juga berjanji bagi pelamar kerja menjadi penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Jakarta tidak perlu memakai ijazah. Sementara itu, pemirsa, nama Deddy Mulyadi menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat yang diunggulkan dalam sebuah penelitian lembaga survei. Meski demikian, bukan berarti kandidat lain yang menjadi pesaingnya tidak bisa menyusul, mengingat situasi dan kondisi politik di Jawa Barat masih dinamis. Empat pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat sudah dipastikan mengikuti pilkada di Jawa Barat. Mereka adalah pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, pasangan Ahmad Saiku, Ilham Habibie yang diusung PKS dan Nasdem, PKB yang mengusung kadernya Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Nataria alias Gita KDI, serta pasangan JJ Wiradinata, Ronald Surapraja yang diusung PDI Perjuangan. Usai pendaftaran ke KPU, keempat pasangan bakal calon kerap melakukan belusukan ke sejumlah wilayah di Jawa Barat. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, nama Deddy Mulyadi melejit berada di urutan pertama yang memiliki elektabilitas tinggi. Deddy Mulyadi yang diusung oleh 14 partai percaya diri menang dalam Pilkada Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode tersebut dianggap mampu memanfaatkan segala platform media sosial. Lihat lebih lanjut, memang
ini disebabkan oleh popularitas Pak Deddy Mulyadi yang memang sudah sangat tinggi. Temuan survei kita, popularitas beliau itu menyentuh angka 93,8%. Jadi hampir 100% orang di Jawa Barat itu sudah mengenal beliau. Meski Deddy Mulyadi memiliki elektabilitas tinggi, bukan berarti kandidat lain yang menjadi pesaingnya tidak bisa menyusulnya, mengingat situasi dan kondisi politik di Jawa Barat masih dinamis. Partai politik ini kan ada 14 lebih partai politik, itu menjadi salah satu basis awal. Tapi jangan lupa bahwa pilkada itu bukan partai ya. Pilkada adalah figur yang kemudian menjadi salah satu poin penting kenapa orang-orang ini perlu dari awal memunculkan kiprahnya. Nah, yang ketiga saya kira juga menjadi salah satu hal yang unik adalah Jabar ini dia agak unik kenapa trennya tidak mengikuti Jakarta. Jadi apa yang terjadi di Jakarta di nasional belum tentu kemudian terjadi di Jawa Barat. Pemungutan suara di Pilkada Jawa Barat kurang lebih menyisakan 2 bulan. Para pasangan bakal calon terus berlomba untuk meraih simpati warga demi untuk merebut kursi Jawa Barat 1. Sementara itu pemirsa, lama tidak melakukan belusukan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad di Desa Paniis, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ketua Umum PSI yang juga merupakan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kembali melakukan belusukan menemui warga setelah lama tidak muncul ke hadapan publik. Kali ini, Kaisang yang mengenakan kaos putih, sarung dan peci menghadiri acara Maulid Nabi di Desa Paniis, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam kunjungannya ke Pandeglang ini, Kaisang turut didampingi oleh bakal calon wakil gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah, serta bakal calon bupati dan wakil bupati Pandeglang Dewi Iing yang diusung oleh PSI. Menurut Kaisang, kedatangannya merupakan bentuk dukungan kepada paslon kepala daerah yang didukung oleh PSI. Ia pun turut meminta warga untuk mendoakan paslon yang diusung PSI menjadi pemimpin yang baik dan amanah. Intinya hari ini saya ke Pandeglang untuk mendukung pencalonan dari Ibu Dewi dan Mas Iing. Ibu Dewinya di mana? Udah, oke. Intinya saya mendukung beliau-beliau ini untuk menjadi pemimpin berikutnya di Kabupaten Pandeglang. Minta doanya tadi juga, minta doa ke masyarakat Keroncong juga untuk mendoakan Pak Dimyati sukses untuk menjadi Wakil Gubernur Banten selanjutnya. Kedatangan Kaisang disambut antusias oleh ribuan warga. Mereka kemudian berusaha mendekati Kaisang untuk bersalaman dan meminta bersuah foto bersama. Mantan anggota Brimob jadi begal, ditangkap warga. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, jasad seorang anak perempuan dengan kondisi dilakban ditemukan warga di Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Diduga anak tersebut merupakan korban pembunuhan. Penemuan jasad anak yang diprediksi berusia 5 atau 6 tahun menggemparkan warga di Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Betapa tidak, jasad bocah malang tersebut ditutup lakban pada bagian mata hingga mulutnya. Saat ditemukan, bocah ini mengenakan pakaian berwarna biru, bergambar sosok kartun bebek dan bertuliskan Little Point. Di tubuhnya pun ditemukan luka lebam di bagian dada dan kepalanya. Kepolisian pun segera ke lokasi kejadian. Diduga bocah perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Dugaan kami sementara bahwa mayat ditemukan dalam keadaan terlakban. Ya, artinya ada yang melakban atau setidak-tidaknya ada kekerasan terhadap mayat tersebut. Kemungkinan meninggal akibat dibunuh, kemungkinan itu baru kemungkinannya. Kepolisian masih menyelidiki kasus ini, sementara jasad bocah malang itu dibawa ke RSUD Malingping untuk keperluan autopsi. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Seorang pria mengalami penganiayaan yang sangat mengerikan saat menghadiri
acara klub motor di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video penganiayaan seorang pria yang belakangan diketahui bernama Faisal atau Icang Nasution viral di media sosial. Icang dianiaya beberapa orang saat menghadiri acara klub motor di lapangan Bina Marga. Icang dianiaya di bagian wajah hingga korban terluka teramat parah di bagian matanya. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 15 September di lapangan Bina Marga Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurut kepolisian, peristiwa berawal dari adu mulut antara pelaku dan korban. Korban itu bercekcok dengan yang bersangkutan pelaku, kemudian terjadilah peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan luka pada wajah korban. Pak, apa benar itu diduga motif sementara itu karena asmara atau apa sih? Kalau motif sampai saat ini masih kita lakukan pendalaman. Lukanya sendiri di bagian apa sih, Pak? Di bagian wajah, tepatnya di matanya. Oh, itu dua-duanya atau gimana, Pak? Iya, betul, dua-duanya. Icang kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor. Akibat luka-luka bekas penganiayaan, menurut petugas berwenang, korban sudah melalui masa kritis dan sudah sadar. Namun Icang belum bisa turun dari tempat tidur dan masih harus jalani perawatan medis untuk memulihkan kondisinya. Sementara untuk kondisi mata korban, masih harus lakukan serangkaian tes. Sementara itu pemirsa, 10 bangunan kios di Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, ludes terbakar. Sepuluh bangunan kios di Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur terbakar hebat. Kebakaran ini membuat warga setempat panik hingga meminta bantuan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api terus berkobar dan menjalar ke bangunan-bangunan di sekitarnya. Petugas melokalisir api agar kebakaran tidak meluas ke pemukiman warga. Sumber air yang dekat dengan lokasi membuat proses pemadaman berlangsung cepat. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Pemirsa, sejumlah bencana tengah terjadi di Indonesia, diantaranya gelombang pasang dan angin kencang yang menyapu pemukiman warga di Desa Lokpuk, Aceh Utara. Sementara itu, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas sejauh 1,3,5 km ke arah barat daya atau Kali Bebeng. Beginilah kondisi Desa Lokpuuk, Kecamatan Seunudon, Aceh Utara. Keganasan gelombang laut menyapu pemukiman warga yang berada di sisi kanan jalan lintas kecamatan. Sebelumnya daerah ini masih memiliki daratan lebih dari 100 meter ke arah laut. Dalam waktu 1 hari menghilang ditelan ombak. Sisa desa ini juga terancam musnah bersama ratusan rumah warga. Bila tidak secepatnya diantisipasi pemerintah, puncak pasang purnama diperkirakan terjadi 2 hari mendatang, lebih dahsyat dari saat ini. Di Cianjur, Jawa Barat, angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah tenda di alun-alun kota. Beginilah rekaman video amatir di Taman Alun-Alun Cianjur pada Rabu sore. Warga di sekitar lokasi panik hingga berhamburan menyelamatkan diri. Belum diketahui secara pasti kerugian akibat kejadian tersebut. Namun 1 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa tiang tenda dan kini sudah mendapatkan perawatan medis. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas sejauh 1,3 km ke arah barat daya atau Kali Bebeng. Sementara dalam 6 jam pada pukul 00 hingga 6 pagi, teramati kegempaan awan panas guguran sebanyak 1 kali, gempa guguran 62 kali, dan gempa tektonik jauh sebanyak 2 kali.
BPPTKG Yogyakarta mengimbau warga untuk menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih pada level 3 atau siaga. Sementara di Sampit, Kalimantan Tengah, sejak 2 hari terakhir, kabut asap mulai menyelimuti wilayah kota Sampit. Kabut asap terasa cukup pekat, terutama pada pagi hari. Kondisi ini akibat mulai maraknya kebakaran hutan atau lahan yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Jarak pandang berkurang akibat tertutup asap. Warga beraktivitas di luar rumah menggunakan masker ketika kabut asap muncul. Hal ini guna mencegah dampak bahayanya kabut asap bagi kesehatan, terutama penyakit infeksi saluran pernafasan atas. Dari berita lainnya, pemirsa, seorang mantan anggota Brimob ditangkap warga karena mencegat dan berusaha membegal pengendara motor di Gambir, Jakarta Pusat. Warga Jalan Subur, Kelurahan Duripulo, Gambir, Jakarta Pusat menangkap 1 dari 4 pelaku begal yang akan beraksi di wilayah Duripulo. Warga yang emosi nyaris menghakimi pelaku yang ternyata mantan anggota Brimob. Boleh jelasin dipecat karena apa, Bang? Disersi. Apa? Disersi. Disersi. Ketahuan apa, Bang? Disersi karena nggak dinas, Pak. Nggak masuk berapa bulan? Tahun lebih. M ditangkap warga setelah korban teriak meminta tolong karena dipaksa menyerahkan sepeda motor miliknya. Untuk memuluskan aksinya bersama 3 rekannya yang berhasil kabur, M mengaku sebagai anggota Polri dan sedang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang dituduh sebagai bandar narkoba. Ada 3 orang lagi dipepet tuh, 1 orang dipepet sama 2 orang. Ngakunya saya samperin, ngakunya ini apa? Dari Polda, dia bawa narkoba, gitu. Oh, kiranya dia bawa narkoba ini sebagai polisi. Terus si korban teriak minta tolong, saya dibegal gitu. Motor saya ada sama dia. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung membawa M ke Polsek Gambir berikut sepeda motor dengan nomor polisi B3504 UUH yang dipakai pelaku untuk beraksi. Pemirsa, ada yang menarik di Yogyakarta. Warga Gowasari Pajangan, Bantul, Yogyakarta berhasil mengolah limbah kotak buah impor, styrofoam keras atau hard foam menjadi berbagai macam pesawat aeromodeling yang bernilai jual tinggi. Inilah salah satu pesawat aeromodeling yang sudah disiapkan di tanah sawah untuk uji coba penerbangan pesawat aeromodeling dari styrofoam. Sepintas tidak terlihat bahwa pesawat aeromodeling ini terbuat dari limbah styrofoam, apalagi saat diterbangkan seperti ini. Pasti kita tidak menyangka kalau pesawat remote control ini terbuat dari styrofoam. Proses pembuatan pesawat aeromodeling ini membutuhkan ketelitian karena potongan-potongan styrofoam harus benar-benar presisi agar pesawat bisa terbang. Di belakang rumah Badari terdapat tumpukan limbah box kemasan buah impor yang cukup banyak. Styrofoam inilah bahan utama pesawat aeromodeling buatan Badari. Proses pengerjaannya butuh konsentrasi. Potongan-potongan styrofoam yang sudah dirangkai menjadi bentuk model pesawat selanjutnya dipasangi mesin agar bisa terbang. Berbagai macam pesawat aeromodeling telah berhasil dibuat Badari dan tersebar di seluruh Indonesia. Selain harganya murah, bentuk pesawatnya juga bagus. Ini sebenarnya berawal dari hobi tahun 2018 menekuni hobi aeromodeling, terus 2020-an itu kan corona itu ya, terus vakum, terus saya dulu bikin sering jatuh, terus akhirnya bikin sendiri, terus ini
saya bawa ke komunitas, main ke komunitas, ternyata banyak yang tertarik, terus dibikinkan sampai sekarang. Harga sebuah pesawat aeromodeling buatan Badari ini sangat bervariatif, tergantung dari bentuk dan ukuran yang diinginkan konsumen. Harganya berkisar dari 500.000 hingga 5 juta rupiah. Pemirsa, kita beralih ke Pekan Olahraga Nasional. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kabarnya batal menghadiri closing ceremony PON ke-21 yang berlangsung pada malam nanti. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Azariat beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Batalnya kedatangan Presiden ke acara penutupan PON ke-21 yang berlangsung di Stadion Utama, Sumatera Utara disampaikan langsung oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Marsiano Norman. Banyak pihak yang menduga batalnya Presiden hadir akibat belum rampung sepenuhnya pembangunan Stadion Utama Sumut. Begitu pula seluruh akses jalan yang ada di Kompleks Sport Center Batang Kuis Deli Serdang juga masih dalam proses pembangunan. Memang dalam Pekan Olahraga Nasional yang lain juga pembukaan oleh Bapak Presiden, penutupan oleh Wakil Presiden, tetapi mungkin beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa ini, Bapak Presiden melimpahkan kepada Menko PMK untuk menutup acara itu. Pagelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Aceh yang turut menikmati sejumlah pertandingan PON Aceh Sumut ke-21 ini. Meski demikian, mereka juga menyesalkan masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan PON di Aceh ini. Menurut saya kalau penyelenggaraan PON di Aceh ini cukup seru ya Mas. Terus juga orang di kabupaten lain di Aceh bisa datang ke Banda Aceh untuk menyaksikan PON gitu. Keseruannya sih bersama-sama kayak gitu kan, sama kawan-kawan pergi ke PON. Terus permainannya juga seru. Itu aja sih.